Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMK Bebunga Estate, yang lebih tepatnya di Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor peserta 2019514325. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKS Bebunga Estate dengan judul materi Unit 2 Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menundukkan kepala, berdoa, di mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Firman, silakan Firman. Sakit atau izin ada? Hadir semua, Pak. Lengkap ya? Ya, Pak. Baiklah. Bapak mau cek kebersihan kelasnya. Apakah kelas kalian sudah bersih? Atau dalam kelasnya ada sampah? Dibuangin kalau ada sampahnya. Ya. Udah aman kan? Karena kebersihan itu bagian daripada kita. Supaya kita belajarnya lebih nyaman. Nah, sekarang kita akan masuk di unit berikutnya. Minggu kemarin kita mempelajari unit 1. Masih ada ingat pembelajaran minggu kemarin? Siapa? Oke, Adit. Kalau tidak salah Pak, menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara, di mana kita mempelajari tentang lahirnya Pancasila dengan melalui beberapa proses panjang dalam membentuk dasar-dasar negara kita. Iya, terima kasih. Ada lagi kira-kira? Ada lagi yang bisa? Coba. Bagis. Membahas tentang perumusan pembentukan Pancasila melalui 2 sidang BPU PKI sampai rapat PPKI. Mantap ya, masih ingat semua ya. Nah, oke, terima kasih untuk Aditya dan Pak Kisya sudah review kembali pelajaran minggu kemarin. Itu pada intinya membahas mengenai sejarah terbentuknya bahwa Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan berbangsa. Di dalam terdapat nilai yang melandasi apa? Bangsa Indonesia sebagai negara. Oke. Next nih, kemudian tujuan pembelajaran kita ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menelaah bagaimana penilaian-penilaian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini dengan apa yang dipengaruhi? Pertama, ada di pendidikan. Nah, pemerintahan, budaya, dan masyarakat. Ya, ini ada 4. Selanjutnya, ini Bapak akan melampirkan pertanyaan pemantik yang akan kalian jawab pada diskusi nanti. Ya, pada diskusi nanti. Nah, ini pada diskusi. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama berbunyi, kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini yang merupakan pengimplementasian Pancasila. Nah, ini gambar pertama bisa dilihat? Bisa. Gambar kedua? Bisa. Nah, pertanyaan Bapak,
Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kedua gambar ini atau satu gambar aja dulu? Ada yang bisa? Apa? Ya, coba si Firman, ketua kelas. Gambar pertama tentang toleransi antar umat beragama, Pak. Oke, toleransi antar umat. Ini kira-kira apa ini? Biksu jalan ya? Oke. Kemudian ada lagi yang bisa menjelaskan kedua-dua gambar ini? Saya Pak. Mana? Nah, silakan. Fit. Gambar kedua menjelaskan tentang penggunaan media sosial secara bijak. Lalu kayaknya gambar yang satu itu menjelaskan Demonstrasi. demonstrasi masyarakat menuntut haknya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, secara detailnya seperti ini ya. Di sini kan ada, pernah dengar berita nggak? Biksu jalan dari Thailand datang ke Indonesia berkunjung di Borobudur. Nah, jadi agendanya itu biksu itu membawa apa? Membawa kehangatan antar umat beragama. Temanya dia jalan itu. Jadi jalan. Nah, selanjutnya Bapak akan menginstruksikan kalian. Ini kita kan tadi saya sudah ngomong bahwa berdiskusi dan presentasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, saya harap kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Bapak mau bentuk kelompok. Nah, cara untuk kelompoknya berhitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, kembali 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir ya. Jadi yang memiliki angka hitungan yang sama nanti gabung sama ke kelompoknya, itu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 saya beri nama kelompok bintang. Jadi di sini ada 5 kelompok nanti jadinya ya. Ada 5 kelompok nanti jadinya. Nah, setiap kelompok jenisnya 1, 2, dan 3 sampai 5 itu berbunyinya nama kelompoknya, lambang atau logo dari setiap sila. Saya kelompok 1 bintang, kelompok 2 apa? Rantai, kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 itu nama kelompok. Oke, kita mulai berhitung. Silakan. 1, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Buat latar U. Paham? Latar U. Jadi mejanya digeser seperti ini. Nah, silakan menegur. Bapak sudah menyediakan 2 LKPD kerja yang akan kalian kerjakan nantinya. LKPD pertama itu membahas tentang poster yang kalian akan tempel. Nah, Bapak sudah sediakan. Nah, bentuk posternya seperti ini. Ya, bentuk poster seperti ini. Kemudian Bapak juga menyediakan gambar. Ya, gambar yang Bapak sudah potong-potong. Nih. Nah, nanti kalian tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Paham? Tinggal pilih kira-kira gambar yang mana yang cocok dengan setiap penerapan sila. Jadi kelompok 1 ini adalah kelompok sila pertama. Jadi membahas sila penerapan sila pertama. 2, 3, 4, dan 5. Paham sampai sini? Jadi menjelaskan masing-masing sila. Nah, Bapak di sini membahas sebagai sampel dulu. Silakan isi namanya. Terus apa? Kelas ya, isi. Kemudian nanti di sini kalian pilih gambar. Jadi ada gambar di sini. Utus temannya 1 orang untuk memilah gambar atau pilih gambar, kemudian tempel di sini. Ya, tempelnya di sini ya. Tempel di sini gambarnya. Sesuaikan mana penerapan sila yang sesuai, gambar penerapan sila yang sesuai, ditempel di sini. Paham? Setelah itu ambil satu persatu ini. Ambil satu persatu ini ya. Tempel yang sesuai kira-kira, yang sesuai dengan penerapan silanya. Nah, ini kalian ada, sorry ya saya nggak sempat bawa anu. Ini ada, kalau mau tempel ini satu persatu. Tempel dulu satu persatu. Nah, kasih. Nah, berikutnya Bapak akan bagi LKPD ya. LKPD berikutnya, ini diisi. Jadi LKPD berikut ini kalian isi. Ya, isi. Jangan lupa juga taruhkan nama kelompok aja, nggak usah nama kelompok. Nah, di sini kalian isi kolom implementasi dan non implementasi, kemudian kesimpulan. Paham? Paham ya? Oke.
Lagi. Oke, sudah semua kira-kira? Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Bagaimana mekanisme proses diskusinya? Wah, mekanisme proses diskusinya jadi proses diskusinya nanti kita menggunakan Gelari Award ya. Gelari Award seperti apa? Nah, kemudian untuk metodenya itu to stay, to straight artinya apa? Dua tinggal, dua berjalan. Nah, fungsinya dua orang itu adalah yang jalan ini membuat pertanyaan atau membuat apa? Pertanyaan atau pernyataan ke setiap kelompok jalan. Jalan menurut arah jam ya. Nah, selanjutnya yang dua yang tinggal itu menampung pertanyaan, mencatat tentang pertanyaan apa yang dilontarkan oleh kelompok lain atau lawan kelompok poster. Jadi kalian jelaskan poster ini dulu ya. Jelaskan apa sih isi poster, kenapa kalian pilih gambar ini, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila yang kalian mau diskusikan? Ya, paham? Paham sampai sini? Oke. Nah, untuk selanjutnya ini sudah semua nggak? Sudah nggak kira-kira? Sudah siap? Untuk LKPD kedua sudah diisi? Nah, untuk sementara belum nggak? Oke, saya beri waktu lagi 5 menit untuk mengisi LKPD-nya. Nah, ini mengisi implementasi penerapan Pancasila sila keberapa tadi? Keempat. Jadi apa implementasinya? Saya besar hari. Kemudian di sini non implementasi, maksudnya hal-hal negatif ya yang dilanggar lah dari non implementasi. Kalian isi di sini ya. Isi di sini. Terus yang terakhir kesimpulan. Paham ya? Kesimpulannya di sini. Jangan lupa nama kelompok, tulis nama kelompok aja. Cukup nama kelompok ya. Apa kelompok apa, misalnya kelompok 4 Banteng ya. Terus begitu. Ini sudah? Belum ya? Sudah paham ya cara pengisiannya? Ini udah paham cara pengisiannya? Sudah? Sudah ya? Ini kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah paham cara pengisiannya? Ya. Ada 2, implementasi Pancasila dan non implementasi Pancasila. Kemudian tuliskan kesimpulannya apa. Jadi kesimpulan secara khusus dari penerapan sila 1. Yang lain seperti itu juga ya, yang lain. Kelompok 5 ya juga. Ya. Dijelaskan Pak isi poster ini. Ya, nanti jelaskan gambarnya, kenapa kamu pilih gambar ini, kamu jelaskan. Jadi penerapan sila pertama apa? Gambar di samping menjelaskan apa? Paham ya? Nah, kami jelaskan. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1 menurut arah jam ya. Sampai di titik yang diutus 2 orang. Mana itu 2 orang? Oke, silakan. Berarti dari kelompok 5 ya. Paham ya? Kelompok 5. Kamu bertanya ke kelompok 5. Habis itu kelompok selanjutnya sampai ketemu kelompoknya. Saya akan menjelaskan tentang kenapa kita memilih poster yang ini dan ini sesuai dengan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluruh warga Indonesia boleh memilih agama apapun seperti Konghucu, Islam dan Hindu. Jadi apapun boleh mengikuti agama, jadi sesuai keyakinan masing-masing. Jadi terserah buat masing-masing warga Indonesia memilih apa. Nah, ada yang baik ya, ada yang lebih dan ada yang kurang. Jadi masing-masing boleh memilih agama apa. Ada yang bertanya? Keadilan ini pada hanya
Apa yang akan kami lakukan hingga keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kami, bagaimana cara kalian dapat menjalani norma sosial budaya yang berlaku di sekitar kalian. Terima kasih. Persoalan yang paling saya itu sudah lebar di sini. Kenapa kita memiliki gambar sini karena memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga yang dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama secara nyaman dan sesama tanpa mengalami konflik. Jadi Komocu, Hindu, dan Apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kepercayaan? terima kasih. Banyak atas Ya. Jadi tadi sudah mengamati pertanyaan atau gagasan. Nah, saya kasih waktu beberapa menit atau 2 menit lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Berarti tadi yang bertanya, yang datang itu berapa pertanyaan dilontarkan sama lawan kelompoknya? Ada berapa? Satu kelompok berapa pertanyaan? Satu berarti 4. Sudah semua diisi? Sudah? Oke, kira-kira sudah bisa dipresentasikan? Bisa. Kira-kira bisa dipresentasikan? Bisa. Oke, yang semangat ya. Nah, saya akan tunjuk, Bapak akan tunjuk kelompok yang akan mempresentasikan duluan. Kira-kira dia mau nggak? Kelompok yang mana mau duluan mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2 duluan. Kelompok 2, apa? Oke. Diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Petronella Najia. Di sebelah saya ada Claudia Verita Palo, di sebelah saya ada Irma Dwi Sofiana, dan di sebelah sana ada Bilki Suhesi. Di sini kami akan mempresentasikan dari penerapan sila kedua beserta posturnya. Adapun pertanyaan dari kelompok lain kami akan menjawabnya. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, setiap manusia dalam latar belakang apapun memiliki posisi yang setara dengan kita karena kita menerapkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di tempat-tempat yang sama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari kelompok 4. Saya akan membantu mereka dengan ilmu saya. Mohon maaf, kami hanya menjawab 2 pertanyaan untuk membersihkan. Kemudian kami pun akan membahas tentang kolom implementasi Pancasila dan implementasi akan dibacakan oleh Irma Yusufia. Di dalam implementasi Pancasila pertama yaitu penerapan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, dan ada pun pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain, kami hanya akan menjawab 2 pertanyaan saja karena sebagian kelompok mempertanyakan pertanyaan yang sama. Dan untuk pertanyaan pertama yaitu akan dijawab oleh Muhammad Ramadhani. Pertanyaan pertama, apakah kalian telah menjalankan perintah agama dan kepercayaan dan menjauhi larangan agama kepercayaan? Baik, saya akan menjawab. Kita telah menjalankan perintah agama atau kepercayaan dan menjauhi larangan agama atau kepercayaan.
kepercayaan. Gimana kelompok berapa itu? Kelompok berapa yang nanya? Itu Pak sebagai kelompok Pak, antara 3, 4, 5. 3 dan 5. Oke, lanjut. Dan untuk pertanyaan kedua dari kelompok 2, apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kebudayaan? Baik, saya akan jawab. Peran yang dapat kita berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kepercayaan yaitu dengan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Apakah puas dengan jawaban dari pertanyaan tadi? Puas. Implementasi Pancasila pertama akan dibacakan oleh Aditya Azoka. Implementasi Pancasila pertama, 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. 3. Tidak memaksakan dan menganut kepercayaan agama orang lain. 4. Mengembangkan sikap menghormati kebebasan menjalankan ibadah dan lain-lain. Kalau implementasi Pancasila pertama akan dibacakan oleh Ahmad bin Zubair. Yang pertama, Pancasila berbunyi Tuhan Yang Maha Esa. Lalu baru Baik, saya akan membacakan implementasi Pancasila dari sila keempat. Pertama yaitu tidak boleh memakai kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan non implementasinya adalah kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tidak sepenuhnya mengendapkan musyawarah. Misalnya seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda serta anti kritik atau teman-teman. Baik, selanjutnya sebagai warga masyarakat yang baik kita harus mulai belajar untuk menghargai pendapat yang berbeda. Baik, kesimpulannya adalah dalam konteks berbangsa, sila keempat menegaskan bahwa segala keputusan di masyarakat harus dilakukan dengan bijaksana, sehingga untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama harus ditempuh dalam jalan musyawarah. Adanya prinsip ini menyadarkan bahwa setiap bangsa Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Baik, kami dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dengan implementasi Pancasila, kita masih sering menjumpai pendapat yang seringkali saling menghasut dan menebar kebencian. Tak hanya itu saja, seringkali banyak orang lebih peduli terhadap bangsa lain, tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa sendiri. Tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa ini adalah untuk mengutarakan pendapat yang tidak memancing keributan. Kesimpulannya, sila ketiga memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Jadi, setiap masyarakat Indonesia bersatu padu untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita kembali di pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik. Nah, dari beberapa pertanyaan dari teman-teman sudah ada kaitannya di sini ya. Ya kan? Pertanyaan pemantik pertama menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini yang merupakan pengimplementasian Pancasila. Kira-kira apa? Misalnya kelompok keempat, ya kegiatannya kelompok keempat. Kelompok keempat tadi apa? Musyawarah, ya diskusi, musyawarah di dalam kelompok. Itu implementasi, ya enggak? Nah, kira-kira apa lagi kalau di sila pertama? Contohnya apa? Mengimplementasikan sila pertama kan tentang ketuhanan. Apa? Beribadah, sholat, pergi ke masjid, ke ke pura, ya kan? Nah, kalau sila kedua kira-kira apa? Bisa menjawab pertanyaan pemantik yang kedua. Yang pertama, apa contohnya? Apa? Nah, tinggi nilai kemanusiaan, tolong menolong. Misalnya kalau ada temannya jatuh bukan ditendang atau direkam. Oh, teman saya digigit buaya, ya enggak?
Sementara di kebayang, udah tahu di giveaway cuma direkam nggak ditolong, ya. Itu. Kemudian kelas yang ketiga, apa contohnya? Gotong royong gimana biasanya? Ya kalau di sekolah seperti apa gotong royongnya? Bersih-bersih. Nah, bersih-bersih, pungut sampah, ya kan? Lingkungan sekolah dibersihkan, lingkungan antar kelas dibersihkan, ya kan? Nah itu. Kalau kelompok 4 apa contohnya? Nah, kerja kelompok sudah jelaskan tadi ya. Kalau kelompok 5 apa? Masyarakat yang sejahtera, ya. Masyarakat yang sejahtera itu ya. Masyarakat yang bersejahtera. Jadi selain pemerintah, sekolah pun bisa mensejahterakan murid dan gurunya. Ya itu. Oke, saya beri aplaus untuk kalian, untuk kita semua karena sudah dapat menampilkan gagasan kita ya, menyuarakan gagasan kita dan menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan, itu paling penting ya, menarik kesimpulan dari setiap penerapan sila ya, sehingga apa? Negara itu jadi negara terpuru. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, mungkin itu ya. Akhirnya pertanyaan pemantik kita alhamdulillah sudah dijawab. Nah, sekarang saya pingin bisa menyimpulkan secara umum tentang penerapan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ada yang bisa? Angkat tangan? Angkat tangan? Oh ya. Coba si siapa? Ini. Siapa? Irma. Ayo coba Irma. Apa kesimpulannya secara umum? Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Oke, tepuk tangan dulu. Kira-kira ada lagi bisa menyimpulkan? Oh ya, satu kelompok nggak masalah. Ayo. Jadi untuk kesimpulannya adalah pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertujuan agar terciptanya kerukunan di negara Indonesia, tumbuhnya rasa kedisiplinan pada masyarakat Indonesia, dan sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan orang lain. Oke, tepuk tangan. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwa penerapan unit 2 tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan konteks berbangsa kalian sudah paham, dan untuk nanti Bapak kasihkan sedikit oleh-oleh, yaitu sebuah ulangan harian ya, sekitar 20 nomor kalian isi ya, kemudian Bapak ambil nilai di situ ya, begitu. Nah, untuk terakhir saya perlu ingatkan lagi pertemuan minggu depan, yaitu di unit ketiga menjelaskan tentang ada kaitannya di sila ketiga juga. Ya, berkaitannya 3 orang di sila ketiga. Ya kan? Yaitu mengenai apa contohnya sila ketiga? Kelompok 3 tadi apa? Contoh gambarnya? Gotong royong. Nah, gotong royong. Nah, kalau tadi membahas tentang penerapan Pancasila secara umum, sekarang kita membahas penerapan Pancasila di sila ketiga, yaitu gotong royong. Nah, di situ nanti Bapak akan merancang sebuah metode pembelajaran yaitu berbasis proyek. Nanti kalian belajar sambil membuat suatu proyek di pertemuan pertama. Jadi 2 pertemuan nanti kita bahas itu. Oke, sampai di sini cukup sekian ya dari Bapak. Sebelum kita menutup pembelajaran, tadi sudah membuka dengan doa. Ada baiknya kita juga menutup dengan doa. Dengan waktu saya ketua, waktu yang tepat saya silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas atau firmannya. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan dari Bapak mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.